Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Mama Alika. Di video kali ini, Mama Alika akan membuat somai ayam. Ini rasanya enak sekali teman-teman. Somainya itu tidak keras sama sekali, tidak alot sama sekali, dan rasa ayamnya itu sangat berasa sekali, empuk dan enak. Ini bisa dijadikan untuk ide usaha teman-teman di rumah, apalagi sebentar lagi mau puasa ya teman-teman. Ini menjadi salah satu menu favorit saat puasa ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sama-sama ya. Untuk yang baru gabung, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan klik tombol notifikasinya untuk video terbaru dari saya. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Pertama-tama kita siapkan kurang lebih 500 gram daging ayam. Saya menggunakan ayam bagian paha atas. Kemudian kita haluskan. Selanjutnya kita akan memasukkan beberapa bumbu ya teman-teman. Masukkan kurang lebih 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian kita tambahkan dengan parutan labu siam ya teman-teman, tapi jangan lupa untuk diperas terlebih dahulu airnya, sekitar 80 sampai 100 gram. Kemudian tambahkan kurang lebih 2 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Tambahkan dengan 4 sendok makan minyak goreng. Tambahkan dengan 1 butir putih telur. Tambahkan 1 sendok makan, atau bisa juga teman-teman 1 sachet juga tidak apa-apa ya. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan. Selanjutnya kita tambahkan kurang lebih setengah sendok teh merica bubuk, atau sesuai selera saja. Jika ingin lebih berasa boleh ditambah ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok makan kecap ikan, kemudian kita tambahkan 1 sachet penyedap rasa. Disesuaikan dengan selera teman-teman ya untuk penyedapnya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita aduk semua bahan hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan kurang lebih 50 gram tepung terigu, 200 gram tepung tapioka, kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan dengan air es sedikit demi sedikit, kisarannya 100 sampai 150 ml ya teman-teman. Awas jangan sampai terlalu kelembekan karena nanti susah untuk pencetakan. Jika teman-teman mengalami bahwa adonan terlalu lembek, teman-teman bisa menambahkan sedikit tepung terigu ya sampai konsistensi yang diinginkan. Selanjutnya kita bisa bungkus adonan. Bisa menggunakan kulit pangsit, atau bisa juga teman-teman memasukkan ke buah pare, ke tahu, atau ke bahan yang lainnya ya. Disesuaikan dengan selera teman-teman. Untuk bentuk menggunakan
kulit pangsit, teman-teman bisa menggunakan bentuk seperti yang saya praktekkan. Atau bisa juga dioles secara merata di seluruh permukaannya secara tipis-tipis saja. Biasanya untuk bentuk seperti ini saya untuk adonan yang nantinya akan digoreng ya teman-teman. Jadi ala-ala batagor seperti itu. Untuk proses pematangannya secara keseluruhan dikukus ya teman-teman. Untuk bentuknya disesuaikan selera teman-teman. Saya untuk berkreasi saja, sekalian kita latihan ya, ala-ala berjualan abang-abang di komplek rumah. Nah, bisa juga bentuk seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal dilipat bagian tengah, dan untuk menyatukannya cukup dikasih olesan air saja. Nah, karena kulit pangsitnya agak sedikit kaku ya, sudah berapa hari di kulkas, jadinya agak patah-patah seperti ini. Tapi tidak apa-apa, tetap enak untuk dimakan. Jika semua adonannya selesai dibungkus, selanjutnya kita kukus selama kurang lebih 15 menit untuk pematangan pertama ya teman-teman. Atau mau dibarengkan dengan bentuk yang lainnya atau bahan yang lainnya sekalian mengkukus, tidak apa-apa ya teman-teman. Untuk adonan yang lainnya saya akan rebus, jadi tidak menggunakan kulit ya teman-teman. Kita ambil 1 sendok adonan, kemudian kita celupkan ke air mendidih. Saya tambahkan sedikit minyak goreng ya, supaya tidak lengket satu dengan yang lainnya saat sudah matang. Nah, mencelupkan sendok ke dalam air panas itu bertujuan supaya saat menyendok adonan itu tidak lengket ya teman-teman. Nah, lakukan sampai selesai, dan untuk besar kecilnya adonan disesuaikan dengan selera teman-teman. Jika sudah mengapung, kita matikan kompor, kemudian kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan membuat bumbu kacangnya. Siapkan kurang lebih 150 gram kacang yang sudah digoreng. Kemudian siapkan 10 buah cabai merah, 3 buah cabai rawit, 7 buah bawang merah, dan 5 buah bawang putih. Dan untuk daun jeruknya nanti kita masukkan belakangan ya. Untuk cabai bawang kita goreng terlebih dahulu ya. Jangan lupa dibuang batangnya. Nah, ini setelah digoreng, kemudian kita akan menghaluskan cabai bawang dan kacangnya ya teman-teman. Di sini saya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Untuk penggunaan airnya kurang lebih 800 sampai 1 liter ya teman-teman. Nanti disesuaikan saja dengan tingkat kekentalan yang diinginkan teman-teman. Untuk tingkat kehalusan bumbu kacangnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Karena kadang-kadang ada yang suka dengan bumbu kacang yang halus, ada juga yang senang dengan bumbu kacang yang masih ada tekstur kacangnya ya. Selanjutnya panaskan sedikit minyak. Selanjutnya bumbu kacangnya ditumis terlebih dahulu ya. Ini saya seleranya seperti ini ya teman-teman. Tetapi ada juga tukang somai itu membuat bumbu kacangnya tanpa minyak lagi ya teman-teman. Cukup dengan air panas. Kemudian dia masukkan bumbu kacangnya dan direbus hingga minyak-minyaknya keluar ya. Itu kita sesuaikan dengan selera teman-teman saja. Kalau saya dengan cara yang lebih cepat saja. Nah, kita tambahkan lagi garam, terus tambahkan penyedap rasa. Jika teman-teman ingin menggunakan MSG lagi, mecin, terserah ya teman-teman, itu disesuaikan dengan selera teman-teman. Kemudian kita tambahkan dengan gula merah kurang lebih 50 sampai 80 gram atau sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita masukkan daun jeruknya, jangan lupa untuk tulang daunnya kita buang.
Untuk banyak sedikitnya disesuaikan selera. Saya sekitar 6 lembar daun jeruk ya. Jangan lupa untuk mengaduk adonan atau bumbu kacang supaya bagian bawahnya tidak gosong ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan 1 sampai 4 buah jeruk limau. Untuk banyak sedikitnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Di sini penambahan jeruk limau itu untuk aromanya dan rasanya itu lebih enak sih menurut saya. Dan itu khas banget bumbu siomay ya teman-teman. Nah kemudian saya tambahkan lagi sisa airnya. Saya tambahkan semuanya dulu. Ini kurang lebih 800 ml total untuk semua air yang di awal dan di akhir ya teman-teman. Nah selanjutnya ada penambahan kecap. Di sini saya tambahkan kurang lebih 2 sendok makan kecap. Jika teman-teman ingin lebih banyak lagi silahkan ya, disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Kita aduk lagi hingga tercampur rata. Dan kita masak hingga sedikit menyusut. Dan jika minyaknya sudah keluar, itu kita matikan kompor dan kita udah siap digunakan. Nah seperti ini ya teman-teman. Tapi jika teman-teman dirasa ini terlalu kental, teman-teman bisa menambahkan lagi air ya. Nah, disesuaikan saja untuk tingkat kekentalannya dengan selera teman-teman. Untuk penyajiannya, saya kukus kembali somai yang direbus atau yang menggunakan kulit paksit. Kita tambahkan bahan yang lainnya seperti ketang kukus. Jika teman-teman suka bisa dengan tambahan dengan telur rebus atau bahan yang lainnya, itu sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah ini seperti ini penyajiannya, ada somai yang dikukus, ada juga yang digoreng. Kita sesuaikan kembali lagi ke selera teman-teman. Ini cocok sekali ya teman-teman dijadikan untuk ide usaha atau ide jualan teman-teman di rumah. Apalagi sebentar lagi akan puasa ya, bulan puasa. Ini merupakan salah satu menu favorit saat berbuka. Untuk penyajiannya kita bisa menuangkan bumbunya ke atas somainya jika suka. Atau bisa juga dicelupkan saja ke bumbu. Jika tidak suka ditaburkan seperti itu, sesuaikan dengan selera teman-teman. Jika suka, bisa tambahkan perasan jeruk ya. Ini menggunakan jeruk purut ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita tes bagaimana rasanya. Karena ini enak sekali teman-teman, ini lembut sekali, tidak kenyal sama sekali, tidak alot sama sekali. Dan ayamnya itu berasa sekali ya teman-teman. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Bener teman-teman, ini empuk sekali karena kita ada penambahan labu siamnya. Itu menjadikan tekstur somai itu tidak keras sama sekali. Jadi itu salah satu bahan untuk pengempuk somai ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbunya ada sebagian menggunakan kentang kukus atau ubi kukus untuk mengentalkan adonan. Jika teman-teman suka bisa menambahkan ke adonan kacangnya ya. Kembali lagi ke selera teman-teman. Untuk tingkat kekentalannya seperti apa, kita kembalikan lagi ke selera teman-teman. Demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan selamat mencoba di rumah ya. Selamat bertemu kembali di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.